Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di depan saya ada lemari SLG terbaru ya guys ya, tahun 2022. Ini dengan tipe GNB 332 PXGB. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Iwandi Channel ya guys, channel yang membahas review, tutorial, tips, dan trik elektronik. Nah guys, di kesempatan ini saya akan mereview kembali guys. Ini ada produk LG lemari es ya guys, 2 pintu. Ini produk terbaru dari LG tahun 2022. Ini berwarna hitam ini guys ya. Ini tipenya GNB 332 PXGB. Ini untuk warnanya berwarna black ya guys ya. Untuk garansinya, lemari es ini memiliki garansi kompresornya 10 tahun garansi guys. Nah, untuk estimasi harga berkisar dari 6.600.000 sampai 7 juta guys. Untuk harga itu tergantung dari toko yang menjualnya atau ada promo di setiap toko masing-masingnya guys. Nah, bentuk dari lemari es ini guys. Nah guys, sebelum melanjutkan reviewnya, saya akan membagikan tips ya guys ya. Tips petunjuk singkat penggunaan lemari es 2 pintu guys. Ini yang pertama, persiapan sebelum pengoperasian guys. Yang pertama harus ada jarak yang cukup guys. Jadi agar ada ruang sirkulasi udaranya yang baik ya guys ya. Untuk bagian atas yaitu 30 cm, bagian kanan dan kirinya 5 cm, dan bagian belakangnya yaitu 10 cm guys. Dan yang kedua yaitu pengoperasian pertama kali. Jadi ketika pengoperasian pertama kali, kita buka dulu kardus di dalam lemari es ini guys. Tapi harus didiamkan dulu kurang lebih selama 4 jam guys. Karena apa? Karena di dalam perjalanan lemari es ini mempunyai kompresor dan refrigeran. Jadi ketika dalam perjalanan kompresor dan refrigeran itu tergoncang guys atau bergoyang. Nah, harus didiamkan dulu selama minimal 4 jam guys. Setelah didiamkan 4 jam, kita nyalakan selama 2 jam guys. Tapi jangan diisi makanan terlebih dahulu guys. Nah, setelah 2 jam baru kita bisa mengisi makanan. Itu karena apa? Karena kompresornya mulai menyala setelah 7 sampai 10 menit guys ya, setelah kontak disambungkan ke listrik. Setelah pengoperasian pertama kali, yang ketiga yaitu cek kemiringan lemari es ini guys. Jadi bila miring seperti ini, kita bisa mengejas kakinya guys ya. Kita tinggal putar kanan kirinya guys, sesuai kemiringan lantai kita. Jadi kulkas dapat diatur bagian kaki depannya guys dengan cara seperti ini guys ya. Di bagian bawah bisa diputar. Yang keempat yaitu cek fungsi tusuk kontak. Pastikan tusuk kontak berfungsi dengan test pen ya guys ya. Jadi dites dulu dengan test pen. Itu dites peralatan elektronik lainnya juga guys. Yang kelima, bisa menggunakan aplikasi LG Smart ThinQ. Ini opsional ya guys ya. Cari aplikasi LG Smart ThinQ dari Google Play Store atau App Store ya guys ya, pada ponsel kita guys atau smartphone kita. Ikuti petunjuk untuk mengunduh dan memasang aplikasi tersebut guys. Jadi yang pertama, pastikan tersedia jaringan WiFi di rumah kita guys. Yang kedua, pastikan ikon WiFi menyala. Dan ketiga, alat hanya mendukung jaringan WiFi 2,4 GHz ya guys. Informasi lebih lanjut terdapat pada buku petunjuk pemakaian guys. Ada di buku panduannya guys. Nah, ini ada pengaturan temperaturnya guys. Jadi pengaturannya kondisi pengisian. Jadi bila mana kita tidak terlalu penuh atau normal, kita bisa ke tengah-tengah guys ya. Untuk pengaturannya, pengaturan atas atau bawahnya kita bisa balance tengah-tengah guys.
Untuk kondisi penuh kita bisa posisi full disk ya guys ya. Ini posisi full disk nanti ke kanan guys. Nah itu tips dari saya, petunjuk singkat penggunaan lemari es 2 pintu guys. Nah guys, ini bentuk dari lemari es LG ini guys. Ini berwarna hitam guys. Ini dari bentuknya ini terdapat tampilan baru guys. Ini dari listnya juga guys ya. Listnya ini terdapat list silver stainless guys. Ini menambah elegan dari lemari es ini guys. Jadi perpaduan dari hitam ke stainless guys ya. Ini menambah elegan dari lemari es ini untuk dari desainnya guys. Nah kita buka dari bagian atasnya. Nah guys, dari bagian atasnya ada juga perbedaan guys dari lemari es sebelumnya. Ini perbedaannya yaitu dimensi ke dalamnya ini lebih luas guys ya. Dan terdapat seperti lekukan guys. Lemari es sebelumnya itu tidak ada lekukan ini. Dan untuk pengaturan suhunya ini tidak ada angka ya guys ya. Kalau yang sebelumnya itu ada angkanya guys. Jadi ini terdapat minimal, angka titik dan langsung maksimal guys. Tapi untuk kondisi normal yaitu di balance aja guys ya untuk pengaturannya guys. Nah seperti biasa pendinginan dari lemari es ini sudah menggunakan multi airflow guys, dimana setiap flownya di bagian raknya itu terdapat lubang pendinginan guys. Jadi pendinginannya itu sangat merata guys ya. Nah dari es makernya juga lemari es ini sudah bisa dipindah-pindahkan guys. Ini udah moving es maker guys ya. Nah ini bisa langsung bikin es batu. Ketika udah jadi es batu kita langsung putar ke kanan, nanti langsung turun ke bagian bawah ini guys, tempat box kotak-kotak es batunya guys. Dari bahan material raknya, lemari sini raknya sudah menggunakan rak tempered glass, jadi kita lebih kokoh untuk menahan beban makanannya guys. Nah ini spesifikasi dari lemari es LG ini guys. Lemari es LG modelnya GNB 332 PXGB. Untuk arus pengenalnya 1,3 ampere, kapasitas kotornya yaitu 360 liter. Refrigerannya menggunakan refrigeran R600A per 66G. Untuk dimensinya panjangnya 600 mm, lebarnya 710 mm dan tingginya 172,0 mm guys. Ini dibuat di Indonesia guys ya. Nah guys, ini dari bahan material sangat tebal guys. Ini tebal banget, bunyinya juga beda guys ya. Nah ini juga tebal guys. Ini tebal banget dan rasa pintunya lebih kokoh guys. Ini lebih solid tahun 2022 ini guys. Nah kita ke bagian bawahnya ya guys ya. Kita buka bagian bawahnya guys. Nah bagian bawahnya juga dari list bahan material ininya ini sangat kokoh sekali. Ini ketika kita buka lemari es ini sangat berat guys ya. Terasa ini ada beban guys. Ini materialnya sungguh sangat kokoh dan solid guys. Nah ini bagian pintu lemari es ini guys. Nah di lemari es LG ini tipe yang sebelumnya itu terdapat tempat telur di atas guys. Nah untuk tipe yang baru untuk 2022 itu dihilangkan guys, melainkan tempat telurnya itu terpisah seperti ini guys ya. Nah ini terpisah, ini ada tempat telur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 butir tempat telur guys. Ini juga kokoh banget guys. Ini saya rasa nggak gampang pecah guys. Ini sangat tebal sekali untuk ketebalan mikanya. Ini sangat beda sekali guys dari tahun sebelumnya guys.
ini lebih kokoh. Nah guys, kita pindah ke bagian tempat freeze-nya guys lah. Nah, untuk bagian lampunya ini ada di bagian depan, bagian atas guys, depan atas guys ya. Jadi ini fungsinya, lampunya juga sudah menggunakan lampu LED. Ini fungsinya ketika makanan penuh sekalipun, ini akan menerangin semua ruangan yang ada di fridge ini guys ya, atau pendinginan ini. Nah, ini ada pull out tray. Pull out tray ini bisa ditarik guys ya. Jadi bila mana Anda menaruh makanan di dalam atau di pojok, ini kita nggak usah jongkok atau menundukkan badan guys ya. Kita tinggal tarik pull out tray ini. Jadi makanan yang ada di dalam atau di sudut-sudut itu bisa langsung diambil guys, tanpa menjongkok guys. Nah, bagian bawahnya pengaturan suhunya juga seperti ini guys. Ini untuk suhu yang direkomendasikan di balance atau tengah-tengah guys. Bila mana makanannya penuh, di cool disk guys ya. Nah, ini suhu pengaturannya hanya ada cold dan cool disk tulisannya guys. Selainnya ada titik-titik guys. Ini beda dari tahun sebelumnya yang ada angka guys. Ini cuma cold dan cool disk, hanya titik-titik saja guys. Nah, ini raknya juga sudah menggunakan rak tempered glass guys ya. Ini terdapat dua rak tempered glass untuk tipe GNB 332 PSGB. Fitur yang menjadi andalan LG ini tidak diragukan lagi, ini ada door cooling plus guys. Jadi dimana di dinding pintu lemari es ini memiliki pendinginan lagi guys, yaitu door cooling. Jadi menambah pendinginan yaitu dari dua arah guys ya. Jadi dari belakang ada, dari depan juga ada guys. Jadi lebih segar tentunya guys ya. Nah, ini ada buku panduan dan garansi. Untuk garansi kompresornya 10 tahun guys. Nah, di bawahnya juga ini sangat luas sekali guys ya, untuk menaruh sayuran atau buah-buahannya. Dan moist balance crisper guys, ini masih dipakai guys. Ada bintik-bintik ini ada fungsinya guys. Jadi bila mana kita ingin menaruh sayuran atau buah-buahan di dalam fresh zone ini, fruit and vegetable ini, sayuran dan buah-buahan, sebelum dimasukkan itu dicuci terlebih dahulu guys ya. Nah, bila mana masih ada sedikit air atau air akan menguap, nah si air nguap itu akan ketahan ke bintik-bintik ini guys, atau pori-pori ini guys. Jadi ini fungsinya untuk menjaga kelembaban guys ya. Jadi si bintik-bintik itu tidak akan turun dan jatuh ke dalam sayuran atau buah-buahan. Benefitnya apa, keuntungannya apa, biar si sayuran atau buah-buahan itu nggak cepat layu atau busuk guys. Jadi kesegarannya tentunya akan sedikit lebih lama guys. Nah, itu dia guys, review singkat dari saya tentang lemari es LG ini guys. Bila mana ada pertanyaan dengan lemari es ini, boleh silakan tulis di kolom komentar ya guys. Atau bila mana Anda suka dengan channel ini, mohon bantu subscribe, share, like, dan nyalakan loncengnya guys, untuk mendapatkan notifikasi video dari saya selanjutnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.